Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, setelah kita kemarin belajar apa itu fluida dinamis dan terdapat persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli, kita akan lanjut ke penerapan fluida dinamis. Nah, penerapan fluida dinamis itu yang pertama yang akan kita bahas yaitu penerapan persamaan kontinuitas. Ya, yang pertama, penerapan kontinuitas itu terdapat pada selang penyemprot. Nah, selang penyemprot ini biasanya nih yaitu terjadi pada saat selang dimampatkan dengan ibu jari yang artinya memperkecil luas penampang sehingga laju alirannya lebih besar. Nah, jadi saat kalian biasanya menyiram tanaman bunga atau menyuci motor yang menggunakan selang, biasanya kan kalian sedikit memampatkan bagian keluarnya air itu kan supaya pancarannya lebih jauh atau lajunya lebih cepat. Nah, itu terjadi adanya penerapan persamaan kontinuitas di mana kalian memperkecil lubangnya itu yang otomatis kalian memperkecil luas penampangnya supaya laju alirannya itu lebih besar. Nah, yang kedua ada penyempitan pembuluh darah. Nah, ini terjadi di organ tubuh kita, organ tubuh manusia. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darahnya akan semakin besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Nah, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah ini, maka lajuran aliran darah kita akan semakin cepat dan bisa dikatakan itu tidak normal karena kalau dia normal tidak akan secepat itu karena mengalami penyempitan di pembuluh darahnya, maka laju alirannya akan semakin cepat gitu ya. Setelah kita membahas penerapan persamaan kontinuitas, kita selanjutnya akan membahas penerapan hukum Bernoulli-nya. Nah, di sini ada sebuah kejadian yaitu laju air yang menyembur dari lubang sama dengan laju air yang jatuh bebas dari ketinggian. Jadi, kalau ada air yang menyembur dari sebuah lubang, ya, itu dia akan sama dengan laju air yang jatuh bebas dari ketinggian. Jadi saat air itu menyembur kan mempunyai ketinggian. Nah, saat jatuh lagi, jatuh bebas ke bawah itu sama besarnya. Ini dinamakan dengan teorema Torricelli yang mempunyai persamaan ini. V atau kecepatan sama dengan akar dari 2GH atau gravitasi dan ketinggian. Nah, itu penerapan dari hukum Bernoulli yang pertama yaitu teorema Torricelli, di mana Torricelli itu kejadiannya laju air yang menyembur dari lubang sama dengan laju air yang jatuh bebas dari ketinggian. Saat air menyembur, dia akan mempunyai ada air menyembur, dia akan mempunyai ketinggian saat dia jatuh lagi ke bawah. Itu nilainya laju alirannya akan sama ya dengan persamaannya ini. Kalian bisa mencarinya dengan ini. Karena ada jatuh lagi ke bawah kan karena gravitasi. Makanya di sini kita gunakan gravitasi dan mempunyai ketinggian. Makanya dia ketinggian. Oke. Nah, contoh selanjutnya dari hukum Bernoulli yaitu ada efek Venturi. Apa sih efek Venturi itu? Efek Venturi yaitu terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit lalu melebar lagi pada ketinggian yang sama. Nih, contohnya di sini kita umpamakan ini adalah pipa, fluidanya mengalir pada pipa besar, terus terdapat penyempitan pipa di sini. Terus dia pipanya kembali lagi pada ukuran semula atau pada ukuran awalnya. Ini kan efek Venturi itu terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit lalu melebar lagi. Jadi dia mengalir di sini terus mengalami penyempitan dan melebar lagi yang ukurannya sama yang di sini dengan ukuran yang di sini. Ya. Nah, persamaannya dari efek Venturi yaitu ada tekanan ditambah dengan setengah rho V kuadrat itu sama dengan konstan. Tahu kan maksud konstan? Yaitu sama. Jadi rumusnya di sini sama. Tinggal dirubah aja. Kalau di sini ada tekanan 1, berarti nanti di sini ada tekanan 2.
ya. Di sini ada kelajuan 1, berarti di sini ada kelajuan 2. Kalau rho-nya sama aja. Kenapa sama aja? Kan di sini sama-sama cairan atau gasnya mengalir dari sini, dia akan mengalir ke sini. Jadi massa jenisnya sama aja. Dari yang ukurannya lebih besar terus saat mengalami penyempitan. Oke. Contoh selanjutnya dari penerapan hukum Bernoulli yaitu adanya gaya angkat pesawat. Nah, jadi pesawat itu dapat terbang tidak hanya karena mesin, tetapi terdapat penerapan dari hukum Bernoulli-nya. Jadi pesawat terbang itu ada kejadian fluida dinamisnya, yaitu lebih spesifiknya adanya penerapan hukum Bernoulli. Nah, menurut dari persamaan Bernoulli, pada daerah di bawah sayap yang memiliki kecepatan lebih rendah, tekanan lebih besar sehingga gaya angkat pesawat besar. Nah, kita umpamakan ini adalah sayap pesawat. Dilihat dari persamaan Bernoulli tadi, pada daerah sayap yang bawah itu memiliki kecepatan lebih rendah atau lebih kecil daripada tekanannya sehingga gaya angkat pesawatnya besar. Makanya di sini V2 lebih kecil dari P2 atau kelajuan lebih kecil dari tekanan. Sehingga ini kan tekanannya lebih besar. Dia akan menekan pesawat ini supaya naik ke atas. Ya. Nah, pada bagian atas sayapnya ini kecepatannya akan lebih besar daripada tekanannya, supaya tekanan ini tidak menekan kembali ke bawah. Ya, tekanannya dia semakin kecil, tetapi kelajuannya akan semakin besar kalau pada bagian atas sayap pesawatnya. Kalau pada bagian bawahnya, kelajuannya semakin kecil karena tekanannya yang besar. Kenapa? Supaya gaya angkat pesawatnya besar juga. Kalau tekanannya besar, gaya angkat pesawatnya akan besar karena dia akan membuat pesawat itu naik ke atas, ya. Nah, di sini ada persamaannya untuk gaya angkat pesawat menurut penerapan hukum Bernoulli, yaitu gaya 1 dikurang gaya 2 sama dengan setengah dari rho. Rho itu massa jenis, berarti di sini kalau karena gaya angkat pesawat berarti massa jenis udara atau gas ya. Nah, di sini V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali dengan luas penampang. Di sini ada keterangannya. Yang F1 yaitu gaya pada bagian bawah sayap. Yang kedua ada gaya pada bagian atas sayap, satuannya Newton. Rho itu massa jenis udara. Ya, yang V1-nya kelajuan udara di bagian atas sayap, yang V1-nya kelajuan udara bagian bawah sayap, dan A luas penampangnya. Selanjutnya, contoh dari penerapan hukum Bernoulli yaitu pada penyemprotan nyamuk atau saat kita menggunakan parfum. Kita menekannya itu terjadinya penerapan hukum Bernoulli di mana nih udara yang keluar melalui pipa Venturi akan memiliki kelajuan yang besar. Tekanannya menjadi rendah sehingga cairan obat nyamuk yang bertekanan lebih tinggi yang ada pada tabung akan naik dan ikut keluar bersama udara. Jadi saat ditekan, cairan obat nyamuk yang bertekanan lebih tinggi tadi yang ada pada tabung akan naik. Karena dapat tekanan, dia akan naik dan keluar bersama dengan udara. Udara dari udara yang keluar melalui pipa Venturi yang memiliki kelajuan yang besar. Itu untuk penerapan hukum Bernoulli. Jadi yang terakhir yaitu penyemprotan nyamuk ini tadi atau terjadi juga pada botol parfum saat kita menggunakan parfum. Ya, sekian pembelajaran dari fluida dinamis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.